apa? Seorang nabi besar. Nah, Iya. sekarang pernyataan gelar dari umat Kristen kepada Yesus yang disandangkan sebagai Tuhan, saya ingin tahu dari mana korelasinya, dari mana datanya itu. Saya Coba Bang bukan Islam dari lahir Bang, saya juga baik, mantan baik. Kristen Bang. Baik, Mbak Nora tadi, Mbak Nora seorang Muslim tapi mengutip ayat Alkitab, oke, nggak apa-apa. Karena memang, Saya mantan dari situ Bang. ya karena memang di dalam Al-Quran sendiri membenarkan kitab-kitab sebelumnya Taurat dan Injil ya. Betul, tapi Injil bukan milik Kristen Bang. Oke. Baik kalau gitu coba Mbak Nora buka Al-Imran 45. Bacalah di situ, saya nggak bisa baca soalnya. Ali Imran itu Kenapa tidak dengan Ali Imran? menjelaskan Gak Yesus apa-apa. adalah Tuhan Bang. Gak apa-apa. Kenapa sama Ali Imran? Nggak Kenapa? apa-apa, saya pengen mengerti Kalau aja tanggapan ya Anda. kan udah merujuk ke Quran nih. Sekarang giliran Alfi masuk. Kenapa sama Ali Imran 45? Nggak apa-apa, tadi soalnya Bang Sam kan bilang Yesus itu adalah Nabi Isa. Terus ada apa sama Ali Imran ayat 45, Bang? Nggak apa-apa, coba dibacakan aja. Abang kan ngutip dalil pasti punya alasan tuh. Kan Iya. hukum sebab akibat tuh pasti ada. Berakibat kan abang mengutip Ali Imran ayat 45 pasti ada penyebabnya. Penyebabnya apa, Bang? Ini bukan mengkutip, bertanya. Itu maksudnya kalau gimana gitu loh. Coba Oke, saya baca ya. Saya baca aja Alfi menjelaskan. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Terus pertanyaannya apa? nggak ada. Loh, terus kenapa dikutip kalau nggak ada pertanyaan di sana? Jadi ya yang saya tanyakan nggak ngerti di situ. Berarti Terkemuka. orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Nih saya jelaskan. Nggak apa-apa, santai aja. Ya, berarti yang gimana menurut Mas Alif ini orang terkemuka di dunia dan di akhirat siapa? Dan Mas Ali siapa menurut Al-Qur'an siapa? Oke, udah ya. Saya jelaskan. Al Imran ayat 45. Isqalatil malaikatu ya Maryam. Innallaha yubasyyiruki bikalimati minhu. Ismuhu Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Datangnya kata terkemuka, ya, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, datangnya dari kata wajihan fid dunya wal akhirah. Wajihan ini adalah seorang terkemuka. Betul. Kalau kita lihat dengan kata yang sama, sebenarnya bukan cuma Nabi Isa aja. Di surah Al-Ahzab ayat yang ke-69 juga Nabi Musa itu dikatakan wajihan, seorang yang terkemuka. Mana? Nih, di surah Al-Ahzab ayat yang ke-69 dikatakan di sini, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan, dan dia adalah seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah." Kedudukan terhormat datangnya dari kata wajihan juga. Kalau dikatakan Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang wajihan, ya, wajihan fit dunia wal akhirah, terkemuka di dunia dan di akhirat, Nabi Musa alaihissalam ini lebih keren cuy. Kenapa? Dia itu terkemuka di sisi Allah. Pada saat Nabi Isa diklaim oleh misionaris ini terkemuka di dunia dan di akhirat, itu hanya dua alam, alam dunia, alam akhirat. Nabi Musa di sisi Allah terkemukanya, sisi Allah itu mencakup seluruh alam, alam ruh, barzah, dunia, akhirat, dan yaumul berikutnya. Jadi gini Bang ya, kalau Islam diajarkan cara membeda-bedakan para nabi, jujur aja, Al-Azhar 69 ini adalah bukti bahwasanya kedudukan Nabi Musa alaihissalam itu lebih tinggi daripada Nabi Isa. Namun ya, kami sebagai umat muslim tidak pernah membeda-bedakan para nabi. Nabi Muhammad tidak mengajarkan kami untuk rasis terhadap satu nabi dengan nabi yang lainnya. Semuanya sama. Sama-sama utusan Allah. Saya nggak tanya Nabi Muhammad. Iya. Jadi lalu makasih penjelasannya Mas Alvin. Belum sampai di situ. Santai. Silakan. Kalau kita baca Ali Imran ayat 45 tadi,
kan ya. Nanti daripada menjadi syubhat. Kata yang diciptakan itu kan di dalam tanda kurung kan ya. Daripada nanti dibengkok-bengkokkan sama misionaris, gue nggak suka, mending langsung gue eksekusi aja. Sebenarnya rujukan daripada dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan itu memang ada di dalam tanda kurung. Namun kalau kita baca ke ayat seterusnya, ke ayat 47, apa dikatakan di sana? Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Itu rujukannya. Bahwasannya gini bang, kami sebagai umat muslim itu mengimani Nabi Isa yang bertuhan, bukan ateis. Paham ya sekarang ya? Kami sebagai umat muslim itu mengimani Nabi Isa itu sebagai sosok utusan Allah yang bertuhan, bukan ateis, gitu ya. Apa buktinya? Di dalam surah Maryam, Nabi Isa alaihissalam itu berkata, "Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim." Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Alfi nge-lag. Alfi nge-lag. Atau saya nge-lag? Alfi yang nge-lag kan? Alfi, Mbak, yang nge-lag. Oke. Iya. Aduh. Posenya bagus sih, posenya mantap sekali nih. Ntar aku SS dulu deh. Ganteng SS lah. Bang, apa namanya? Nge-lag dia. Iya, apa namanya? Pakai apa namanya? Pakai masker dia. Orang COVID sudah. Perhatikan Alfi di bawah guys, sahabatku semuanya. Alfi naik nih, mana Alfi? Udah naik belum? Jadi begini, orang sudah COVID nggak ada. Nabi Isa terkemuka sebagai seorang nabi. Iya. Bukan Jadi gini Mbak Nora. Ya. Jadi gini, atas penjelasan tadi itu saya tidak menyangkal sedikit pun. Ya, saya cuman minta maksudnya gimana. Anggap saya orang bodoh dan saya bertanya maksudnya gimana, dan sudah dijelasin, udah selesai. Gitu. Ya. Keren Bang Ari Dwi, keren. Ya, tapi kan kita kan di sini edukasinya bukan kepada abang saja, kepada para netizen yang 700 ada di bawah. Jadi terkemuka itu di dunia dan di akhirat itu maksudnya seperti apa, yang kita tahu bahwa tanda-tanda akhir zaman itu adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam nanti. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan. Nah, dia meneruskan syariat dari Nabi Muhammad. Baik. Mengajarkan tauhid. Iya, baik. Bang Alfi. COVID sudah nggak ada, maskernya dibuka aja biar sehat. Banyak kali yang cinta sama dia. Bang, maskernya dibuka aja. Aku nih lagi pilek, lagi batuk bang. Nanti kalau aku sedot ingus, kedengeran ke mic-nya. Ini mic depan mulutku soalnya. Bang, nggak apa-apa bang. Butuh ini untuk ngefilter. Enggak, seriusan bang. Untuk abang, oke bang. Oke, jadi tadi kan ini siapa Pak Syam ini tanya kan, apa namanya? Katanya Pak Syam itu tadi Yesus itu adalah Isa Al-Masih, ya kan? Nah, saya tadi sudah karena mengutip Alkitab, karena di komal-komal yang lain ayat Alkitab itu Bible itu baca dipahamin dengan caranya manusia masing-masing. Maksudnya dipahamin dengan caranya masing-masing orang membaca, dan itu saya bilang bebas aja, silahkan. Cuman kan terkadang tidak sesuai dengan iman kekristenan. Tapi namanya manusia memiliki kehendak bebas, ya monggo aja begitu. Bang Kaisar. Dan ini sekarang gini. Bagaimana kalau gini Pak? Izin ya. Iya. Ini saya bukan meninggi ya. Pernyataan Sebentar. Aku sapa dulu kamu, nanti agak lain. Selamat siang menjelang sore Bang Sang Hukum. Apa kabar? Bertemu kembali kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Big Brother. Kaifa haluk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, habibi. Alhamdulillah. Lanjut, Vi. Udah. Sebenarnya dasarnya itu ada. Kenapa Muslim itu bisa gitu membawa dalil Alkitab misalnya ya, yang kalian sebut sebagai Alkitab. Karena memang tertulis di Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Masalahnya begini,
yang Iya, kalian sebut saya bilang yang nggak kalian apa-apa. sebut sebagai Alkitab toh, kalau mau yang silakan. kalian sebut sebagai Injil itu bukanlah Injil yang dimaksud di dalam Al-Qur'an. Oh gitu. Ya, saya bisa buktikan, saya bisa buktikan. Nggak usah, saya percaya. Nggak usah dibuktikan. Nggak bisa, iman buta namanya, taklid buta itu. Nah, coba ya. Al-Qur'an menjelaskan bahwasannya ya, kitab yang dibenarkan itu adalah Torah wal Injil. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8. Iya. Masalahnya gini, sebelum kita mengkaji apa itu Taurat dan Injil, kita pelajari dulu kitab. Kitab itu nggak harus buku loh. Siapa bilang kitab itu harus buku? Iya. Kitab kalau kita tarik ke akar katanya, kataba artinya ketetapan atau kutiba artinya fardun, kewajiban. Makanya pada saat Al-Quran itu diturunkan di dalam surah Al-Baqarah, misalnya, kan dikatakan di situ zalikal kitabul la raiba fih, kitabul la raiba fih. Itu bukan berarti udah berupa buku bentuknya, bukan. Itu adalah ketetapan-ketetapan yang diturunkan oleh Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Lalu masalahnya gini, kalau memang dikatakan kitab Injil itu adalah kitab yang harus berupa buku, gitu, kitab suci bentuknya lembaran-lembaran yang dibukukan. Coba kita lihat di dalam Prakais atau kisah para Rasul pasal 8 butir yang 35 ayat yang 35. Ada Bible di sana? Enggak bang, saya bekerja, enggak pegang Oke, Bible. saya tunjukkan aja datanya ya. Di dalam Prakais atau kisah para Rasul pasal 8 ayat yang 35, kalau terjemahannya berbunyi, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Injil Yesus kan ya. Nah, kalau kita cek di dalam Greek Koine bahasa asli, Anoisas deho Filipos tos toma autu kai, ya, Arkamenos apotes grapes tautes. Di sini ada kata grapes yang artinya grapa, yang artinya itu kitab suci. Jadi pada saat Filipus itu pergi memberitakan Injil Yesus, Injil yang dimaksud itu bentuknya itu grapa atau grapes, bentuknya itu berupa buku, kitab suci. Nah, makanya muncul pertanyaan dari kami umat Muslim, gitu. Pada saat kalian bilang mana Injil Isa, mana Injil Isa, mana Injil yang dibawa Filipus yang dikatakan sebagai Injil Yesus? Gak ada kan? Yang kita tahu cuma Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, according semua. Mana itu? Di mana tadi itu? Kisah para Rasul 8 ayat 35. Oke. Filipus membawa Injil Yesus berupa grapes, artinya itu kalau grapes itu scripture, kitab suci. Jadi bang gini, bang Alif. Bang Alfi. Tadi, Alfi ya, maaf bang ya. Tadi bang Alfi baca itu bahasa apa saya nggak ngerti bang, karena saya orang Indonesia asli, jadi ya saya dari kecil agama saya Kristen, saya pengikut Kristus. Jadi saya mengertinya hanya kitab lembaga Alkitab Indonesia. Jadi saya nggak ngerti, meskipun abang jelasin yang tadi itu terjemahannya ini bahasa aslinya. Terus terang saya bukan seorang apologet yang sudah mengerti tentang hal itu. Saya nggak mengerti. Yang saya mengerti hanyalah Alkitab itu bang. Maka Tapi dari nggak sinilah apa-apa bang, nggak apa-apa. Jadi dengan demikian kan saya jadi mengerti. Makasih bang Alfi. saya bukan sok hebat ya di sini ya, tidak. Saya hanya bocah yang sok-sok tahu, sok-sok bisa baca. Tapi kalau dites nggak masalah. Iya. Maksudnya begini, kita kan rame ya umat beragama di negeri ini kan ya. Iya. Rame. Islam loh dengan Arabnya kami pelajari. Hindu dengan Sanskertanya, huruf-huruf Devanagarinya dipelajari. Hindu dengan bahasa Palinya dipelajari. Kenapa? Ini pertanyaan untuk teman-teman Kristen yang di bawah juga. Kenapa teman-teman ini di gerejanya sangat dijauhkan dari bahasa asli kitabnya? Betul. Jadi gini. Oke bang, tadi kan nanya tentang apa itu Yesus ya. Tadi katanya Pak Syam itu Yesus itu Isa, Nabi Isa katanya kan.
Kalau saya nggak ngerti kan. Nah terus bang, apa namanya? Menurut abang, menurut cara pandang abang dan keyakinan abang, hakim yang adil itu siapa bang? Kalau dikatakan hakim yang adil, berbicara soal yaumul qiyamah, pada saat hari-hari kiamat misalnya ya. Nah, siapa? Tanda, itu memang gelar itu diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Namun nih, ada namunnya. Hakim yang adil bukan berarti hakim yang maha adil. Karena sebaik-baiknya hakim yang maha adil adalah Allah itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Isa alaihissalam dikatakan sebagai hakim yang adil? Karena kelak beliau pada saat datang menjadi tanda-tanda akan datangnya hari kiamat di akhir zaman kelak. Beliau itu memang turun atas dasar dua misi, meluruskan syariat yang telah dibengkokkan serta menghakimi oknum-oknum yang telah membengkokkan apa yang telah diajarkannya. Itu menurut literasi Islam. Beliau melakukan klarifikasi. Beliau datang bukan sebagai seorang nabi lagi, tapi sebagai seorang umat. Iya. Jadi menurut abang hakim yang adil itu Nabi Isa ya bang ya? Gak cuma Nabi Isa. Oke, tapi kalau ini kan menurut abang, kalau menurut saya sih hakim yang adil itu ya Yesus. Ya, Tuhan Yesus, Tuhan Allah itu sendiri, Bapa. Berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, dan itu adalah satu. Gitu. Oneness kau bang, berarti kau nggak perlu Tritung. Mau oneness kah, mau Tritunggal kah, saya nggak ada aliran di situ. Udah sakit di sini bang hari ini oneness dia. Saya tanya sedikit ya, izin ya Alfi ya. Saya mengimani Allah Tritunggal. Maksudnya Allah Tritunggal. Jadi Allah Bapa, Firman Allah, dan Roh Allah. Jadi Bang Ari. Dan ketiganya itu satu gitu. Bang Tapi Ari, kalau misalkan ada seseorang bilang Yesus itu adalah Bapa, ya nggak apa-apa. Bang Ari, saya mau nanya ini begini, kalau perdebatan mereka saya nggak memperdebatkan. Saya anggap bener aja semua itu. Ya izin, Bang Ari. Saya mau nanya, kalau Yesus ada Bapa di dalam diri Yesus, pertanyaan saya, ketika Yesus merasa lapar dengan murid-muridnya mendatangi pohon ara itu belum berbuah karena belum musimnya. Kenapa Yesus tidak tahu kalau pohon ara itu belum berbuah karena musimnya? Oh gitu. Jadi fungsi Bapa di dalam Yesus itu untuk apa? Untuk melakukan kehendak Bapa. Oke, untuk melakukan kehendak Bapa. Sekarang pertanyaan saya, kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa itu adalah karya penebusan. No, jangan bilang karya penebusan, Bang. Nanti saya minta datanya. Terus abang bilang lah, ya udah cukup imani aja. Ntar dulu, Mbak Nora kan nanya, kan saya jawab. Berarti abang menjawab ini berdasarkan apa, Bang? Literasinya dari mana? Saya jawab belum selesai, Mbak Nora bilang no, kayak gimana? Aku bingung. Ya, sekarang begini, oke. Kalau Bapa menghendaki Yesus datang untuk karya penebusan, pertanyaan saya, apakah Bapa menghendaki anaknya ini yang menjadi tumbal untuk ditebus? Iya. Berarti ajaran kasih apa yang diajarkan Yesus? Ya kasih untuk mengampuni, untuk mengasihi sesama. Mengampuni siapa, Bang? Mengampuni saya karena saya orang berdosa. Yesus datang ke dunia untuk mati. Untuk menebus dosa umat manusia. Dengan cara bagaimana? Mati di atas kayu salib dan bangkit. Siapa yang menginginkan Yesus mati? Yang menginginkan Yesus mati siapa? Yang menginginkan Yesus mati maksudnya. Ini bahasanya menginginkan. Loh, Yesus datang ke dunia untuk apa tujuannya? Untuk menebus dosa umat manusia. Ya, atas keinginan siapa Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa? Ada tercatat di itu ayat hafalan saya di Yohanes 3 ayat 16 bunyinya. Coba dibacakan. Iya, saya nggak baca, saya nggak bawa Alkitab, saya di tempat kerja. Jadi itu saya hafal. Jadi bunyinya seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bagaimana, Bang? Ya,
Hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah. Yohanes 17 nomor 3, Bang. Hidup yang kekal itu mengenal Allah satu-satunya. Ya, iya. Sekarang pertanyaan saya, hidup yang kekal itu apakah menurut Bapak itu harus menumbalkan manusia? Menumbalkan manusia. Loh, sekarang begini, Yesus datang mati di kayu salib tujuannya untuk apa? Jangan-jangan Mbak Nora ini tertarik sama kasih Yesus Kristus. Mantan dia pernah Saya Kristen mantan, Bang. abangku. 20 Saya tahun juga. saya di Kristen, bapak saya 48 tahun, mama saya 44 tahun. Saya juga bang, saya host. Saya juga bang, Katolik mantan. Jadi abis itu jadi sekarang Muslim. Ya, saya Islam. Satu Ya. keluarga saya semua masuk Alhamdulillah. Islam. Karena kebenaran di Alhamdulillah. dalam Bible itu sendiri. Nggak apa-apa, karena Ya, saya juga nggak apa-apa. Makanya saya bilang. manusia itu diberi kehendak bebas Makanya- dan bisa Iya, memilih. betul. Itu Silakan, betul, Bang. Maksud saya begini sekarang, Bang. Itu Nora, nek bain. Unang pagasu ya mah. Bang Kaisar, aku nggak ngerti bahasamu, Bah. Dia bilang, katanya jangan lupa untuk makan siang. Saya bilang iya. Jadi begini, Bang Ari. Berbohong lagi, apa itu artinya tadi Mbak Nora? Bener nggak? Oh, pelan-pelan jangan gas sekali. Nyanyi pelan-pelan, nanti keselak. Artinya apa tadi? Jangan berbohong, nggak boleh berbohong. Itu artinya jangan berbohong, jangan kencang-kencang. Bar makan jono, Bah. Nenget bain, unang pagasu, pelan-pelan bilang, jangan gas Iya. sekali. Itu ku bilang. Ya, begitulah. Jangan diartikan yang lain. Saya paham bahasa Batak. Jadi Oke, Bang, oke. urusannya. Jadi begini, Bang Ari. Iya. Ya, kehendak siapa yang menginginkan Yesus untuk menebus dosa manusia? Enggak Bapak. Di mana tertulis? Ya itu tadi, karena begitu besar kasih Allah. Coba, karena begitu besar kasih saya kepada anak saya sehingga anak saya sekolahkan di sekolah yang tinggi. Apakah berarti saya menumbalkan anak saya? Apakah Begini. ketika saya berbuat salah saya menyuruh anak saya yang menebus? Oke, itu kan cara pandang Mbak Nora. Jadi Nah, sah-sah. cara pandang Bang Ari. Ya, ini cara begini, Bang, pandang, ya. cara pandang iman Literasi yang diungkapkan Bang Ari ini itu berasalkan dari mana datanya, Bang? Baik, jadi untuk cara pandang iman kekristenan adalah untuk penebusan dosa manusia ini kan sudah jatuh dalam dosa Adam dan Hawa toh. Nah, jadi untuk karya penebusan dosa itu tidak bisa manusia yang berdosa untuk menebus dosa, tetapi harus yang tidak berdosa. Nah, oke. Pertanyaannya Oke. adalah- Sekarang begini, Bang. Bentar dulu, Adam pertanyaannya dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sebentar Betul. dulu. Berarti dosa waris. Bang, Sebentar jangan terlalu dulu. panjang, Bang. Pertanyaannya adalah yang tidak berdosa itu siapa? Oke, saya tanya. Apa Mbak Nora nggak berdosa? Oke, saya tanya, Bang. Kita Saya lari ke situ ya. berdosa. Dosa waris ya. Kita lari dosa waris ya. Yang mewarisi dosa itu seperti bagaimana konsepnya? Ya karena pelanggaran. Berarti setiap manusia. Berarti begini, Bang. Tidak adanya Ketika ketaatan. saya bayi, sebentar, Bang. Tidak ada Ketika saya bayi, apakah saya sudah dilahirkan berdosa? Jadi gini, oke. Jadi gini. Anak kecil itu yang baru lahir itu tidak berbuat dosa, tetapi genetiknya sudah berdosa, memiliki. Oke, karena diwariskan dari genetik ayah dan ibu, betul? Nah, Adam dan pertanyaan Hawa, saya, iya. Yesus dikandung oleh siapa? Bunda Maria. Apakah genetik dari Bunda Maria tidak masuk kepada anaknya yang bernama Yesus? Dia menjadi kudus karena firman Allah ada roh kudus. Saya bertanya, Bang, roh yang di dalam diri Yesus memang betul adalah Roh Kudus. Iya. Sekarang pertanyaan saya, genetik yang dimiliki oleh Yesus apakah tidak berasal dari ibunya? Kan dari roh Allah. Pertanyaan saya, apakah seorang bayi ketika dijanin, dia bertumbuh sampai 9 bulan 10 hari, dia tidak memakan darah ibunya? Bukan masalah itunya. Bang, saya bertanya, apakah janin, bayi yang di dalam perut ibunya tidak memakan dari apa yang dimakan ibunya? Ya, makan. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah Bunda Maria tidak memiliki genetik dosa dari Ya, ayah dan ibunya Bunda Maria? Nah, terus?
Loh, saya bertanya itu. Iya, iya punya, iya. Apakah Bunda Maria tidak memiliki genetik dosa dari ibu dan bapaknya? Iya, Mbak Nora, iya. Nah, ketika dia hamil Yesus, apakah Yesus juga tidak memiliki genetik dari ibunya? Punya, terus? Nah, sekarang genetik yang dimiliki oleh Yesus apakah tidak berdosa juga? Yesus tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena memang dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Oke, ketika firman menjadi langit dan bumi, apakah dia bukan berarti Allah itu juga langit dan bumi? Nah, konsep pemikirannya berbeda dengan saya yang Begini saja, Saudara Nora, kalau berani Anda berhadapan dengan saya, 1000 pertanyaan saya jawab. Bukan soal berani. Berani Kau sama enggak? aku aja. Kau sama aku aja sama aku. Iya, nanti Kau sama si aku. Nora. Tenang Enggak, kok. kau sama aku. Iya, sama si Nora dulu. Ajukan Enggak, pertanyaan itu kau sama sekarang. aku. Sekarang saya Kasih bertanya, orang Bang ini berdua. Ali. Ya, saya Genetik yang dimiliki oleh yang dulu. Hukum. Kau naik dulu. Kau naik ke sini bukan kau yang mengatur ini. Sebentar lah sang hukum nanti kita naikkan berdua versi Baik. sama Aldi. Iya, baik. Saya Lanjut, tunggu. Bang Ari. Saya mau makan, Saya Bang tunggu. Ari, ya. Siap, abangku. Sedikit aja. Siap, abangku. Ya, saya jawab ya. Sedikit. Karya penciptaan langit dan bumi itu, ya kan, Allah berfirman, ya, menciptakan dengan firman-Nya. Tetapi karya penebusan dosa adalah firman No. Allah. Saya bilang bukan karya begitu, Bang. Saya mau melarikan yang dosa waris dulu, Bang. Jangan kita Jadi lari, beda. Bang. Lo tadi kan Dosa bilang waris. menciptakan Ayo, dosa langit. waris dulu. Lo tadi kan menciptakan langit dan bumi kan, katanya kan? Bang, karena Anda mengatakan Yesus berasal dari firman. Sementara sifat dari Tuhan itu adalah berfirman, Bang. Lucu Bang ini. Kalau nggak berfirman, dia bagaimana mau menciptakan segala sesuatu, Bang? Coba Bang baca Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu merujuk kepada siapa? Firman. Merujuk kepada dia itu merujuk kepada Bapaknya. Karena segala Pada sesuatu firman diciptakan lah. oleh Bapaknya. Pada firman. Oke, sekarang saya tanya. Firman Coba itu baca apa, lagi. Bang? Coba Firman lagi itu baca. apa, Bang? Firman itu apa? Menurut Mbak apa? Firman itu, saya bertanya sama Anda jangan bertanya sama saya. Ya Firman menurut itu Saman apa? Baru saya jawab Firman juga. itu apa? Firman itu apa? Ya menurut Mbak apa? Firman itu apa? Ya menurut Mbak apa? Baru saya jawab. Loh, Bang, kalau makanya kami tidak menuhankan firman, yang menuhankan firman kalian. Makanya saya tanya, firman itu apa menurut kalian Kristen? Firman itu adalah kalimat Allah. Nah, sekarang yang menjadi manusia ini firman atau Allah? Firman Allah yang menjadi manusia. Oh, loh, sekarang firman dengan Allah sama atau tidak? Sama. Sama. Kan Yohanes Berarti firman pada berkuasa, mulanya Allah juga berkuasa. Yohanes Kan saya 1 tanya. pada Saya tanya. mulanya adalah firman. Firman itu Loh, bersama-sama tunggu dulu, dengan Bang. Allah. Jangan saya dan tahu firman itu, saya tahu. adalah Sekarang Allah. pertanyaan saya, lebih hemat firman apa Allah? Mbak Nora ini menginginkan saya menjawab sesuai dengan keinginan Mbak Nora. Bukan keinginan, sesuai dengan akal juga, Bang. Sekarang pertanyaan Kalau- saya, firman kalau itu Mbak adalah Nora mau perkataan. bertanya sama Sekarang kita saya. coba ke Indonesia aja, Bang. Gak usah ke firman. Kalau Mbak Nora Perkataan tanya itu sama lebih saya, hebat perkataan atau Allah itu sendiri? Sesuai jawaban saya itu sesuai dengan Lebih keinginan Mbak hebat Nora. perkataan atau Allah itu sendiri, Bang? Sama saya. Hah? Lebih hebat perkataan atau Allah itu sendiri? Lah, firman sama Allah itu sendiri satu, nggak bisa dipisahkan. Nah, Satu. ketika Esa. ketika abang berkata, apakah perkataan yang keluar dari diri abang adalah abang itu sendiri? Iyalah. Oke, sekarang begini bang. Terus Abang logikanya ngomong, begini saya aja, kalau dengar mau bang. pakai logika Sekarang pakai begini. logika bang. Bang Ari Misalkan pakai logika. tadi Sebentar dulu orang bang, mau pakai bicara, logika bang. tanya Bang, sama pakai logika kita Kaisar. bang. Ini Bang, yang di sini bicara pakai siapa? logika bang. Orang. Bang, Gitu. pakai logika dulu bang. Sekarang begini, saya ngomong, abang ngomong. Ketika abang ngomong, saya mendengarkan. Betul, yang mendengarkan adalah kuping. Betul kan bang? Betul. Nah, ketika suara abang nyampe ke kuping saya, berada di kuping saya, kan? Makanya abang simak baik-baik, Bang. Ya, kita pakai logika ya, Bang. Ketika abang berbicara di sana nih. Saya nggak tahu abang di mana, mau di kamar, mau di mana, di negara mana, di provinsi mana, saya nggak tahu. Nah, yang saya dengar sekarang suara abang. Ketika suara abang udah sampai ke telinga saya, apakah berarti abang ada di telinga saya? Loh, kan abang bersuara. Nah, suara itu keluar dari mulut abang. Suara Oke. abang yang keluar dari mulut abang, sebentar. Saya dengar di kuping saya. Melalui media,
HP. Nah, pertanyaan saya, ketika suara abang yang udah nyampe di telinga saya, apakah berarti abang ada di telinga saya? Karena Mbak Nora tanya ke saya manusia tidak. Nah, sekarang ketika Tuhan berfirman, keluar kata-katanya dari mulutnya, apakah yang sudah keluar, Bang? Sebentar dulu, makanya jangan potong. Kenapa Mbak Nora menyamakan saya sama Tuhan? Nggak bisa, saya manusia biasa. Bang, ketika Tuhan berfirman, jadilah langit, jadilah cahaya. Pertanyaan saya, cahaya itu apakah Tuhan? Bukan, karena dia berfirman. Karena Tuhan dia mengatakan firman itu telah menjadi manusia, kenapa manusia itu kok katakan Allah itu sendiri? Beda halnya, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya, nah, apakah terang itu Allah? Jadilah terang, maka terang itu jadi. Tapi apakah terang itu Allah? Bukan, apakah terang itu Allah? Bukan, karena dia berfirman menciptakan. Tetapi kalau jadi ketika firman itu telah menjadi manusia, ini Mbak Nora, firman itu telah menjadi manusia, kan? Apakah manusia itu Allah itu sendiri? Mbak Nora tanya kan sama saya kan? Mbak Nora tanya sama pakai logika saya, aja lah, Bang. Iya, logika, pakai logika, Bang. Mbak Nora tanya sama saya. Pakai logika kita, Bang. Ayo kita pakai logika. Ya, Mbak Nora tanya sama saya enggak? Itu saya orang Kristen, Mbak. Ya, saya orang Kristen. Anda orang Kristen, tapi Anda tidak mau memakai akal. Makanya saya bilang, ayo kita pakai akal. Kenapa Anda tidak mau pakai akal? Enggak apa-apa. Mbak kan orang Islam. Saya orang jangan Kristen. bawa agama dulu. Kita pakai akal. Kan? Ketika Anda berbicara tentang keimanan Kristen, Anda berbicara, Bang. Menjelaskan. Berarti Mbak pakai akal dong. Nggak butuh orang Kristen untuk menjelaskan. Jadi Mbak tanya aja ke orang lain. Makanya saya bilang pakai akal. Pakai akal. Ayo pakai akal. Ketika Anda berbicara, suara Anda yang saya dengar di kuping saya, apakah itu berarti Anda ada di kuping saya? Sebentar dulu. Tak jelaskan ini, tak jawab. Saya tidak minta itu saja jelaskan. Apakah berarti Anda ada di kuping saya? Enggak. Nah, ketika Tuhan berfirman, berkata, ketika dia berfirman kepada Nabi Musa, ketika dia berfirman kepada Yesus, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, ketika Bapaknya Yesus berfirman kepada Yesus, apakah berarti firman yang keluar dari mulut Bapaknya itu kepada Yesus, dan Yesus menyampaikan kepada mereka, apakah berarti itu mereka itu adalah Allah itu juga? Yesus itu adalah firman yang menjadi. Firman yang menjadi manusia. Langit dan bumi menjadi, ketika Tuhan berfirman jadi langit dan bumi, jadi langit dan bumi. Ketika Tuhan berfirman menjadi manusia, jadi manusia. Bukan firman yang menjadi langit dan bumi, tetapi firman yang menciptakan langit dan bumi. Gitu. Sekarang saya tanya, setiap yang dilahirkan itu ciptaan atau bukan? Setiap yang dilahirkan itu ciptaan atau bukan? Mbak Nora ini terlalu pintar buat saya, jadi saya nggak bisa jawab. Bukan, Bang, saya terlalu kritis kepada saudara-saudara yang tidak menggunakan akal, Bang. Kalau hanya menggunakan kitab Anda pun juga udah tertabrak di situ, Bang. Jadi menurut Mbak Nora, orang Kristen nggak menggunakan akal? Tidak, Bang. Nggak apa-apa, bebas, terserah aja. Bukan nggak apa-apa, bebas. Ayo, kalau Anda menggunakan akal, apakah mungkin Tuhan bisa mati, Bang? Itu yang mati itu kemanusiaan Yesus, bukan Allah. Oke, mana ketuhanan dia kemana? Ketuhanan dia mana? Tuhan nggak bisa mati, Mbak Nora yang cantik. Ketuhanan dia kemana? Bukankah Anda mengatakan Bapa ada di dalam diri Yesus juga ada di dalam diri Bapa? Aku dan Bapa adalah satu. Pertanyaan saya tadi yang satu. Ketika Yesus merasakan lapar, itu kemanusiaannya. Dia mendatangi pohon ara. Itu kemanusiaannya karena dia merasa lapar. Tapi pertanyaan saya, ketika dia memiliki gelar keilahian, kenapa dia tidak tahu bahwa pohon ara itu belum musimnya berbuah? Ya kan dia sebagai manusia sepenuhnya. Oke, sebagai Tuhan sepenuhnya kapan, Bang? Dia sebagai Tuhan sepenuhnya kapan, Bang? Di mute dulu yang baru masuk. Sebagai Tuhan sepenuhnya kapan? Dia sebagai manusia sepenuhnya, dia juga sebagai firman Allah yang menjadi manusia sepenuhnya. Pertanyaan saya, sebagai Tuhan sepenuhnya itu pada waktu kapan dia, Bang? Pada waktu kapan? Ya saat itu juga. Loh, tapi dia nggak tahu pohon ara belum musimnya berbuah. Loh, iya kan dia berarti manusia sepenuhnya. Manusia sepenuhnya Allah sepenuhnya. Sifat ketuhanan dia tuh kapan? Pada waktu ada, Bang. Iya. Ya itu. Kapan, kenapa, Bang? Mbak Nora? Ya, saat kapan, itu Bang? ada. Terus kalau misalkan buktinya aja dia tidak tahu pohon ara itu belum waktunya berbuah. Malahan dia kutuk. Terus masalahnya di Mbak Nora apa? Bang,
Abang berpikir bang, ketika abang punya uang banyak, ya, abang sanggup membeli motor, tapi abang membilang abang tidak sanggup membeli motor. Nah itu tidak mungkin bang. Gitu loh bang. Begini loh bang. Kita ini memahami Sang Pencipta. Bukan memahami bang. Dengarkan saya baik-baik ya. Memahami Sang Pencipta hanya dengan logika. Kita orang Kristen memahami bukan hanya dengan logika. Makanya saya katakan juga dengan iman. Kristen ini tidak ada pakai logika. Masa begini, Nora, Yesus memiliki 100% manusia, 100% Tuhan, 100% manusianya dia lapar. Sabar Anda dulu, Anda sabar. Bukan begitu. Sabar sebentar. Bahasanya adalah Yesus adalah manusia sepenuhnya dan dia adalah firman Allah sepenuhnya. Nah, sekarang firman Allah itu apakah berarti dia bukan Allah itu sendiri? Kalau pertanyaan saya, ketika dia firman Allah itu sendiri, apakah dia bukan Allah itu sendiri? Allah itu sendiri. Nah, ketika dia merasa lapar, itu adalah manusianya. Tapi pada waktu pohon ara itu belum musimnya berbuah, kenapa kealahannya tidak tahu? Emang begini Mbak Nora. Nggak apa-apa Mbak Nora, tertawa aja nggak apa-apa. Bukan, katanya Anda mengatakan, Anda kayak tidak terima kalau saya katakan Kristen tidak menggunakan akal. Gunakan kealahannya sepenuhnya. Ya, kealahannya kalau gitu kapan digunakan Bang? Loh, pada waktu dia membangkitkan orang mati. Yang membangkitkan orang mati itu siapa? Yesus. Oke, abang baca. Pada waktu dia membangkitkan Lazarus, kenapa dia berdoa? Loh, itu merendahkan diri sebagai seorang hamba. Pada waktu di dalam Lukas 7 nomor 14 dia membangkitkan anak muda, kenapa orang-orang di situ memuliakan Allah bukan memuliakan Yesus? Ya, Allah itu Yesus. Bang, di dalam Lukas 7 nomor 15-16, kenapa orang-orang di situ mengatakan bahwa seorang nabi besar bukan Tuhan? Kita ini orang Kristen sangat senang. Bang, saya bacakan deh. Ya, saya bacakan. Ini yang menarik sama saya ketika Anda mengatakan bahwa Yesus membangkitkan orang mati. Bodoh karena kita percaya. Sabar bang. Saya memakai data bang. Saya tidak mau di sini kita nanti dikatakan penghujatan. Saya nggak mau. Oke, saya baca ya bang ya. Kita orang Kristen nggak pernah menuntut, Mbak. Bang. Emang Mbak Nora pernah menuntut bang, saya sudah dilaporkan sama umat Kristen bang. Tenang aja bang, saya sudah dilaporkan kok ke Polda. Gara-gara mereka tidak terima, saya membacakan kitab kalian. Sebentar dulu bang ya. Ini bang, ini perikopnya sebentar dulu damai sejahtera. Lukas 7 nomor, sebentar bang, Lukas 7 nomor 11. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Nah, saya baca dari 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Nomor 16-nya abang nanti baca ya, Lukas 7:16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Terus sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Pertanyaan saya, di mana orang di situ mengaku ketika Yesus membangkitkan orang mati ini, mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Orang Yudea dan seluruh daerah sekitarnya mengatakan seorang nabi. Nabi, bukan Tuhan. Nah, saya sedikit lagi, nanti lanjut sama Alfi atau Bang Dewa ya. Saya lanjut sedikit aja, sedikit lagi Bang Ari. Jadi begini Bang Ari, yang saya kutip di Lukas 7 nomor 16. Jadi begini Bang Ari, aduh, yang saya kutip aja kalau noise, tolonglah. Lukas, aduh. Yang saya kutip kalau noise. Lukas 7 nomor 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan